Lagu dari Float Sementara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mbasken. Bukan sebuah kebetulan kalian ada dalam video ini. Judul kali ini agak terdengar aneh ya. Semakin ingin lunas, itu semakin terasa terjerat. Karena bukan hutang yang menjeratmu, tapi cara kita ingin cepat lunaslah yang bermasalah. Jadi gini, mana mungkin, pasti Anda pikir kayak mana mungkin ingin lunas malah makin terjerat. Nah, seperti apa, kita bedah pelan-pelan ya. Karena kalau kita mau jujur pada pengalaman sendiri ya, dan dalam hal ini dirimu mau jujur sama pengalamanmu sendiri. Judul ini tuh bukan sebuah teori. Ini tuh sebuah realitas. Banyak orang tidak terjebak hutang karena mereka tidak berusaha. Justru sebaliknya. Mereka terjebak karena terlalu ingin keluar. Gitu. Terlalu panik ingin lunas, terlalu takut dianggap gagal, terlalu keras pada diri sendiri. Kok bisa Mbas kamu ngomong gini? Ya karena aku pengalaman. Ya, jadi waktu itu aku punya hutang, panik ya. Sudah ditagih bla bla bla, akhirnya aku terjatuh lagi di hutang itu lagi malah semakin banyak. Coba mari kita lihat pelan-pelan. Ada satu pola yang sering terjadi. Jadi seseorang kena hutang awalnya kecil, lalu muncul rasa bersalah. Duh, aku ini harus cepat lunas. Duh, aku gak boleh kayak gini terus. Aduh, aku ini harus bertanggung jawab, bla 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 bla. Aku malu nih, dan lain sebagainya. Niatnya memang terlihat sangat mulia bukan? Tapi kita perhatikan. Niat ini itu lahir dari mana? Sponsor dari pemikiran dan tindakan ini dari mana? Sponsor atau motifnya dari ketakutan, bukan dari kejernihan. Dan apa yang terjadi? Ya dia mulai memaksakan diri kan? Kerjanya lebih keras, lebih kerja keras. Gitu kan, jadi dia nggak bisa jernih. Oh ini passionku, oh ini bukan. Dia ambil aja semua, dia babat semua. Jadi dia lebih kerja keras, ambil lembur berlebihan, kerja apa aja dia lakukan, asalkan cepet dapat uangnya. Yang terjadi apa? Tubuhnya capek, pikirannya itu jadi tegang setiap saat, hidupnya jadi menyempit, pandangannya jadi nyempit. Kenapa? Karena dia berpikirnya ya hidupku saat ini seperti ini bla 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 bla. Hanya sebatas itu saja yang dia tahu. Dan di titik-titik lelah itu, keputusan-keputusan buruk itu mulai muncul. Contoh pertama yang sangat umum terjadi, bahkan saya ngalamin sendiri. Karena ingin cepat lunas, akhirnya ambil hutang baru. Untuk apa? Untuk menutupi hutang yang lama. Alasannya selalu masuk akal. Biar cicilannya lebih ringan. Biar kelihatan rapi. Biar gak dikejar-kejar. Padahal sebenarnya pola yang sama itu sedang diulang tanpa dia sadari. Lari dari tekanan dengan berhutang. Ya kan? Lari dari hutang karena tertekan, lalu hutang lagi. Hutang lama selesai, tapi hutang baru muncul, bahkan lebih besar, temponya juga lebih lama. Dan dia bilang gitu, nggak apa-apa, yang penting ini lunas, yang penting saat ini lunas. Ya agak bodoh pemikirannya kalau kayak gitu. Padahal yang terjadi jeratannya itu makin dalam, makin lama tempo hutangnya, makin lama lunasnya.
tentu makin besar hutang yang dia ambil. Lalu di mana kata lunas? Nggak ada. Nih contoh kedua, karena ingin cepat lunas, dia menekan semua kebutuhan dasar. Makan jadi seadanya, tidak istirahat, karena pikirannya gimana caranya cepat lunas. Nggak ada ruang untuk bernafas. Semua demi satu tujuan, yang penting lunas. Tapi tubuh tidak pernah untuk diajak bicara gitu. Dan saat tubuh lelah, pikiran mencari pelarian, udah jelas. Belanjanya jadi impulsif, jajannya jadi kecil-kecilan, hiburannya jadi terasa sesaat, nggak menikmati hidup, gitu. Nggak hadir saat itu, saat liburan pun nggak hadir di situ, tapi pikirnya kemana nih? Hutang, aduh uangnya cuma segini lagi, bla 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 bla. Nggak happy, nggak enjoyful gitu. Dan siklusnya itu pasti berulang. Pasti berulang. Bukan karena dia bodoh ya. Bukan karena dia nggak disiplin. Tapi karena seluruh hidupnya itu digerakkan oleh ketakutan. Oleh tekanan untuk cepat selesai. Kenapa kita pengen cepat selesai? Karena kita takut. Kenapa kita takut? Nggak nyaman merasakan itu. Malu. Males ditagih. Kan nggak nyaman. Maka kita lari. Larinya apa? Pengen cepat selesai. Nah, kalau sudah pengen cepat selesai, apa tindakannya? Jadi bla 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 bla. Gitu. Nah, contoh yang ketiga, ini yang paling halus. Halus, rata-rata orang kurang menyadari di sini. Ada orang yang selalu kena hutang karena dia tidak tahan merasa kurang. Nih. Nggak mau. Nggak enak rasanya kan berada di zona kurang. Setiap kali uang menipis muncul rasa panik yang dalam. Bukan panik finansial, tapi panik secara eksistensial. Apa tuh? Yaitu merasa dia nggak nyaman, merasa nggak berharga, merasa hidupnya jadi terancam, merasa orang miskin sedunia, merasa orang paling nggak beruntung sedunia, merasa orang terbutuh dikasihani gitu. Dan hutang itu datang sebagai penenang sementara. Betul. Kalian cari kan akhirnya kemana kesana kesini. Ya itu cuma penenang aja dan sementara. Bukan untuk beli barang, tapi untuk beli rasa aman. Buktinya apa? Setelah dapat uang rata-rata kalian sudah hilang keinginan atau nafsu hasrat kalian untuk membeli sesuatu. Kenapa? Karena kalian sudah membeli rasa aman di dalam diri kalian. Dengan kalian memiliki uang. Tapi ketika uang kalian menipis, rasa aman kalian tuh mulai hilang. Dan selama rasa tidak aman itu tidak disadari, hutang akan terus kembali. Kalian akan berhutang terus, uang menipis, gak punya uang, kalian akan berpikirnya hutang terus. Karena kalian merasa gak aman. Dan kalian mau membeli rasa aman itu. Bukan barangnya, bukan keinginan di kepalanya. Jadi setelah ada rasa gak aman di dalam diri kalian, barulah pikiran itu muncul. Oh, mau liburan ini, mau nonton misalnya, mau beli barang ini. Itu munculnya pikiran-pikiran itu dari rasa gak aman dulu. Baru muncul pikiran, bukan pikirannya dulu. Sekarang kita perhatikan satu hal penting. Yang menjeratmu itu bukan hutangnya sebenarnya. Yang menjeratmu adalah hubunganmu dengan hutang. Keinginan keras untuk cepat lunas, keinginan keras untuk cepat bayar, keinginan keras untuk cepat-cepat membeli yang diinginkan. Seringkali bukan tanda tanggung jawab sebenarnya, tapi tanda penolakan terhadap keadaan sekarang. Dan kita bersembunyi di balik, aku tuh pengen cepet lunas, biar segera ini loh, nggak enak bla bla bla. Seringkali kan kita balut, ya biar bertanggung jawab gitu. Bukan sebenarnya, tapi tanda bahwa kamu itu sedang lari dari realita yang terjadi sekarang. Itu tanda penolakan terhadap keadaan sekarang, karena nggak nyaman kan rasanya. Kamu tidak menerima fakta, ya aku sedang berhutang. Kamu nggak mau menerima kondisi itu.
Kamu ingin cepat keluar supaya tidak perlu merasakan malu, takut, ataupun dicap gagal dan lain sebagainya. Dan selama kamu lari dari rasa itu, kamu akan terus menciptakan situasi yang membuat rasa itu muncul lagi, dan lagi. Makanya kenapa orang sering ngomong, kok aku terjebak di pola yang sama. Aku mengalami pola berulang. Gimana, Mbas? Ya karena kamu lari. Gimana kamu tidak terus ditarik oleh rasa itu? Rasa itu hadir untuk kamu alami total, bukan kamu cari pelariannya. Nah, kesadaran itu bekerja dengan cara yang berbeda. Kesadaran tidak berkata tenang, nanti juga lunas. Bukan itu bukan kesadaran. Kesadaran berkata berhenti dulu, lihat, alami, rasakan total. Lihat bagaimana tubuhmu tegang setiap kali memikirkan hutang. Kamu cari di dalam dirimu sensasi fisiknya apa, berupa tegang, gemetar, apa. Lihat juga bagaimana pikiranmu panik setiap kali saldo menipis atau lihat saldo itu 0. Coba mulai perhatikan. Pikiranmu pasti rame, berisik. Yang nyalahkan pasangan lah, yang menyesal lah, yang akhirnya flashback di masa lalu lah. Dulu seandainya nggak gini, pasti saat ini begini. Itu jebakan-jebakan pikiran. Dan lihat dorongan untuk cepat menutup, cepat beres, cepat hilang. Aku begini aja biar cepat hilang, cepat ini harusnya begini. Nah, di titik ini berhenti bukan berarti tidak bayar hutang ya. Bukan. Berhenti bukan lari, tidak memikirkan atau tidak melunasi hutang, bukan. Berhenti berarti tidak lagi membayar dari kepanikan. Tidak lagi transaksi dari rasa panik ataupun rasa ketakutan. Tidak lagi mengambil keputusan dari rasa takut. Karena keputusan dari rasa takut selalu menciptakan pola yang sama. Saat kamu benar-benar hadir dengan kenyataan, kamu peluk realitas, ya aku sedang berhutang, kamu peluk dirimu yang sedang memiliki hutang, tanpa drama batin, tanpa drama pikiran, tanpa mengikuti suara-suara di kepala, tanpa mengutuk diri sendiri, menyalahkan orang lain, tanpa menyalahkan keadaan juga, tanpa melawan yang terjadi. Dan pelan-pelan sesuatu mulai berubah. Kepala lebih jernih, langkah yang diambil juga lebih realistis, tidak reaktif. Dan anehnya, jalan keluar itu mulai terlihat bukan sebagai pelarian, tapi sebagai proses. Bukan cepat, tapi stabil. Bukan dramatis, tapi nyata. Hutang selesai bukan karena kamu mengejarnya mati-matian, percaya. Tapi karena kamu berhenti berlari. Semakin kamu ingin lunas, semakin kamu menekan dirimu. Dan semakin kamu menekan dirimu, semakin pola lama mengambil alih. Dan itulah jerat yang sebenarnya. Di titik ini, aku gak ngajakmu santai pada hutang, bukan. Aku mengajakmu jujur. Jujur pada ketakutanmu, jujur pada doronganmu, jujur pada sensasi yang kamu rasakan, jujur pada pola yang terus berulang kamu lakukan. Karena yang perlu dihentikan itu bukan cicilannya, tapi cara kamu berhubungan dengan rasa takut. Dan saat itu berhenti, hutang tidak lagi punya tempat untuk kembali. Tidak ada jalan, tidak ada solusi instan. Hanya kesadaran dan kejujuran. Berani mengalami, berhenti di sini. Saya Mbasken, see you.